Ya, ini adalah video bagian 6 dari distribusi probabilitas dengan submateri distribusi Poisson. Mari kita mulai. Pada lembar ini, kita akan membahas fungsi Excel untuk probabilitas Poisson. Cara mudah untuk mengaktifkannya adalah dengan mengetikkan pernyataan ini di sebuah sel yang akan kita inginkan untuk hasilnya. Ketikkan saja persis seperti yang dicontohkan itu. Setiap besaran R, mu, dan cum dipisahkan oleh titik koma. Besaran cum meminta pilihan 0 atau 1, 0 atau false adalah untuk penghitungan probabilitas individual, sedangkan isian 1 atau true untuk penghitungan probabilitas kumulatif mulai dari 0. Mari kita lihat contohnya. Misalkan persoalan Poisson dengan mu sebesar 2,5. Untuk R sebesar 2, maka perintah fungsinya adalah seperti ini. Angka terakhir bernilai 0 karena untuk penghitungan probabilitas sebuah nilai, yaitu probabilitas R sebesar 2. Untuk R sebesar 3, maka perintah untuk fungsinya adalah demikian ini. Angka terakhir bernilai false karena untuk penghitungan probabilitas sebuah nilai, yaitu probabilitas R sebesar 3. Untuk R sebanyak-banyaknya 3, maka fungsinya adalah demikian. Dengan besaran terakhir dinilai 1 karena menghitung probabilitas kumulatif mulai dari 0 sampai dengan 3. Perhatikan, 0 atau false mempunyai makna yang sama. Selanjutnya, probabilitas sekurang-kurangnya 4. Maka Excel dapat diperintah dengan cara ini. Perhatikan bahwa pengurangnya merupakan probabilitas kumulatif sampai dengan 3. Karena yang ditanya adalah probabilitas mulai dari 4. Di sini isian kumulatifnya menggunakan true sebagai gantinya 1 untuk menunjukkan bahwa makna mereka adalah sama. Sekarang kita siap membahas contoh soalnya. Ya, berikutnya adalah contoh-contoh distribusi probabilitas Poisson. Ini contoh 1. Silakan pause video Anda untuk memahami soalnya. Saya sendiri akan meneruskan pemaparannya. Jadi ada proses Poisson dengan rata-rata 2 per hari. Ada sejumlah pertanyaan dengan masing-masing pertanyaan untuk referensi waktu yang berbeda-beda. Ingat, perbedaan rentang waktu akan mempengaruhi nilai rata-rata yang digunakan. Pertanyaan A, probabilitas sebesar 2 dalam sehari. Perhatikan agar tidak terkecoh oleh sudah adanya 3 orang pada hari ini, karena banyaknya kejadian adalah independen antar waktu. Rentang waktunya adalah 1 hari. Pertanyaan B, lebih dari 10 dalam sepekan. Pertanyaan C, sebanyak-banyaknya 8 dalam 5 hari. Pertanyaan D, probabilitas sebanyak-banyaknya 2 setiap hari selama 3 hari berturut-turut. Jadi rentang waktunya adalah 1 harian dengan R sebesar 2 setiap harinya selama 3 hari berturut-turut. Pertanyaan D ini memerlukan pertimbangan khusus. Berdasarkan azas independensi, maka adanya 2 kejadian per hari selama 3 hari berurutan merupakan perkalian dari probabilitas masing-masing hari yang sebanyak 2 kejadian. Untuk dapat digunakan pada lembar berikutnya, ringkasan situasi ini akan dibawa ke lembar berikutnya. Mari kita jawab. Mari kita simak jawabannya. Disajikan ulang ringkasannya. Jawaban pertanyaan A. Yang ditanyakan adalah probabilitas X sama dengan 2. Berdasarkan formula ini, kita masukkan X dan mu yang sesuai ini, sehingga diperoleh probabilitas X sama dengan 2 adalah 0,27067. Ini juga bisa diperoleh dengan perintah Excel yang demikian. Jawaban pertanyaan B. Yang ditanyakan adalah probabilitas X lebih dari 10. Durasinya adalah untuk 1 pekan, sehingga mu yang relevan adalah 7 dikali 2 per hari, yaitu 14.
kita gunakan asas komplementaritas dari Excel dengan perintah yang demikian, yaitu 1 dikurangi probabilitas kumulatif sampai dengan 10, sehingga diperoleh probabilitas X lebih dari 10 adalah 0,82432. Jawaban pertanyaan C. Yang ditanyakan adalah probabilitas X sebanyak-banyaknya 8. Durasinya adalah untuk 5 hari, sehingga mu yang relevan adalah 5 dikali 2 per hari, yaitu 10. Kita gunakan Excel dengan perintah yang demikian, yaitu probabilitas kumulatif sampai dengan 8, sehingga diperoleh probabilitas X sebanyak-banyaknya 8 adalah 0,3328. Jawaban pertanyaan D. Yang ditanyakan adalah probabilitas X sebesar 2 setiap hari selama 3 hari berurutan. Ini dapat dituliskan demikian ini. Untuk menunjukkan adanya 3 peristiwa independen, silakan konsultasikan materi probabilitas dasar yang lalu. Durasinya adalah untuk 1 harian, sehingga mu yang relevan adalah 2. Dengan asas independensi, maka probabilitas 3 peristiwa independen akan diselesaikan dengan perkaliannya. Berdasarkan nilai probabilitas X sebesar 2 dalam sehari pada pertanyaan A, maka probabilitas sebesar 2 setiap hari selama 3 hari adalah 0,27067 dikali 0,27067 dikali 0,27067 atau 0,27067 pangkat 3, sehingga diperoleh jawabannya adalah sebesar 0,0198 yang dapat dicari dengan Excel secara demikian ini. Ya. Kita bahas contoh 2. Ini contoh yang lain sebagai berikut. Silakan pause video untuk memahami maksud soal. Analisis soal. Ini merupakan eksperimen Poisson karena ada frekuensi kejadian dalam interval yang bersifat random dan independen. Ya. Maka jawabannya adalah sebagai berikut. Untuk kasus Poisson perlu diketahui rata-rata persatuan interval yang relevan. Dari soal diketahui rata-ratanya adalah 1/50 meter persegi. Yang ditanyakan adalah probabilitas X sama dengan 0/10 meter persegi. Sehingga perlu ditetapkan nilai mu yang relevan. Untuk soal ini yaitu sebesar 0,2. Maka nilai-nilai yang relevan bisa dimasukkan ke dalam formulanya demikian ini. Sehingga didapatkan probabilitas tak dijumpai cacat adalah sebesar 0,81873. Bila menggunakan Excel, maka perintahnya adalah demikian. Demikianlah pembahasan distribusi Poisson, sebuah pendekatan distribusi probabilitas diskret untuk variabel hasil penghitungan atau frekuensi kejadian. Materi distribusi probabilitas berikutnya adalah distribusi probabilitas variabel kontinu yang dimulai dengan distribusi seragam yang akan dibahas pada video bagian 7. Silahkan untuk menyaksikannya.